Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada teman saya istilahnya subscriber baru saya bertanya, "Ustadz antum kepala antum kok gerak-gerak, ada apa?" Kayak gitu kan. Sebenarnya ini yang gerak bukan kepala sebenarnya, tapi kaki gitu kan. Nah, kalau saya duduk bersila itu kaki saya mesti gerak tuh, naik ke atas saya kayak gitu. Kayak gitu atau, kalau saya duduk kayak gini pakai kursi, nah kaki saya pasti goyang begini, seperti itu. Atau kalau misalkan saya tidur, itu kaki saya, eee, mesti begini, itu. Itu meskipun saya tidur kayak gitu, kecuali ya sudah tidur pulas itu baru kaki saya rebah kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini kaki saya naik, pasti goyang. Entah kenapa saya mesti harus begitu kayaknya, karena, kalau saya, dulu waktu masih ngaji kitab itu di Ummul Qura itu ya sampai kayak teman saya itu megangi kaki saya kayak gitu dan itu tetap refleks aja kaki saya itu goyang. Kemudian ada juga pertanyaan di sini, apa hukumnya mempelajari ilmu tasawuf? Ya, ini juga sudah mungkin dulu-dulu juga saya sudah bahas ini ya di video. Saya sih juga kurang tahu karena mungkin kecampur-campur kayaknya. Mempelajari ilmu tasawuf itu sebenarnya, tergantung teman-teman fokusnya di mana, kayak gitu kan. Cuman intinya kalau mempelajari ilmu tasawuf itu, eee, pada dasarnya ya itu wajib ya, kalau kita, berbicara dalam ma'rifatullah ya. Kalau kita memulai daripada ma'rifatullah. Nah, ma'rifatullah itu, mungkin berbeda ma'rifatullah, versi Ibnul Arabi dan geng-gengnya dengan, eee, versi salah satunya adalah Abul Qasim Al-Qusairi gitu ya. Nah, kalau, Abul Qasim Al-Qusairi ma'rifatullah itu ya bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di situ. Pembahasan-pembahasannya pun ya kita lihat di situ, pembahasan Asy'ari, Maturidi atau juga, teman-teman yang bermadzhab Hambali mungkin, Thahawi. Nah, teman-teman juga bisa belajar ma'rifatullah ya, eee, mempelajari ilmu tauhid berdasarkan mazhab antum masing-masing. Nah, jadi yang namanya bertasawuf kalau misalkan, kita mempelajari, ma'rifatullah, mempelajari tentang ilmu tauhid ya itu wajib hukumnya karena itu usul daripada akidah itu sendiri kayak gitu. Tapi kalau sudah yang, eee, kalau sudah versinya Ibnu Arabi itu yang mana sudah akidahnya sudah ada tingkatan-tingkatan sampai yang paling tinggi itu tingkatan khulasah itu di mana dia kalau nggak salah gimana ya kalau khulasah itu akidah khulasah itu dia betul-betul, meresap betul-betul fana yang ada itu hanya Allah 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 dan Allah kayak gitu, tuh. Jadi kalau fana, kalau di dalam, Asy'ari Maturidi Asy'ari itu fana tuh ya lawan katanya bako kayak gitu, kekal kayak gitu. Kalau bako kan kekal nih, kalau fana itu, dia bisa apa ya
kayak manusia, kalau manusia itu meninggal kayak gitu, atau kalau apa, benda-benda tuh hancur atau apa kayak gitu. Nah itu fana kayak gitu. Yang mana eh, kalau Allah Subhanahu wa taala itu kekal, yang mana dia tidak ada dahulu, yang mana dia kidamnya itu dahulu tidak ada permulaannya, kemudian bako kekal yang mana dia tidak ada akhirnya. Sampai kapan? Kayak gitu jangan sampai seperti itu. Itu alkoholik ya. Itu sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk ya kudus, fana gitu ya. Dia ada permulaan, dia juga ada akhir. Nah, kayak gitu ya. Itu. Jadi kalau belajar ilmu tasawuf seperti itu ya nggak ada masalah kayak gitu. Bahkan di tingkatannya itu syariat, kemudian taurikat, hakikat dan ma'rifat itu mesti harus beriringan terus. Nah, beda kalau misalkan kalau teman-teman belajar hakikatul insan. Nah, di mana kalau misalkan teman-teman belajar syariat kayak gitu, wah itu bagi orang yang kerja keras saja, yang capek-capek pontang-panting aja. Tapi kalau misalkan eh yang sudah tahapan makrifat ini, wow sudah beda nih. Ini tingkat tinggi sudah, yang mana dia tidak butuh lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah zatnya Allah Subhanahu wa taala ya sudah melebur dengan dirinya dan lain sebagainya. Wallahu alam bisawab, sudah seperti itu. Yang mana dia sudah mengatakan anal haq kayak gitu kan. Sayalah ya Allah kayak gitu. Itu sudah, saya sudah angkat tangan sudah kalau yang seperti itu sudah itu ya. Yang jelas ya syariat itu ya kita belajar sebagaimana biasa kayak gitu kan, sholat apa segala macam sesuai apa yang ada tuntunan di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian torikotnya kayak gitu kan, ini sudah kita memastikan lagi ini sudah sesuai betul nggak dengan tuntunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zikir-zikir ya kita amalkan ya, yang misalkan yang kita sama-sama belajar di dalam kitab Al-Askar kayak gitu kan. Nah, teman-teman amalkan seperti itu sesuai dengan ini kan. Nah, diambil daripada hadis-hadis yang sahih dulu terlebih dahulu. Nah, baru fadhailul amalnya ya hadis-hadis yang doif, ya doif ringan lah kayak gitu. Nggak ada masalah itu kan. Itu. Untuk tambah-tambahan yang lain, bahkan kalau di dalam kitab Al-Askar itu aja kita sudah nggak ada kepikiran lagi untuk ngambil torikot yang macam-macam lagi. Wallahu alam bisawab kayak gitu kan. Kemudian ya hakikatnya kita zikir apa segala macam itu tujuannya kita mau kemana nih? Apakah kita karena orang ataukah karena Allah Subhanahu wa taala? Kita mesti harus posisikan ya pada saat kita beribadah segala macam yang tujuan di akhir kita itu adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Itu hakikat yang saya pahami. Nah, baru marifat di situ ya intinya ya kita apa namanya, mengenal Allah Subhanahu wa taala gitu kan, mengenal zat-zatnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian apalagi mengesahkan Allah dan lain sebagainya lah seperti itu. Itu. Tapi kalau tasawuf yang saya lihat ya, kebanyakan teman-teman saya bukan seperti itu pemahamannya. Itu masih tahap-tahap rendah kalau kata mereka. Yang tahap-tahap tinggi itu ya kalau waktu saya debat mereka, walaupun mereka nggak tahu-tahu kitabnya, tapi waktu saya apa baca apa set ini ambil kutipan-kutipan yang ada di dalam kitab Fususul Hikam, kemudian kitab Futuhatul Makkiyah, itu nyambung mereka, itu nyambung. Atau saya misalkan ajari kayak mereka itu hakikatul insan, nah itu nyambung. Tapi kalau misalkan saya ajarin Asy'ari Maturidi, Asy'ari kayak gini, kitab yang ini clash, itu saya yang heran kok begini kayak gitu kan, kayaknya ada yang salah nih. Nah, kalau mereka mungkin
ya belajar sifat 20, ada di situ belajar sifat 20, tapi yang saya lihat, sifat 20-nya itu beda dengan Asy'ari kayak gitu. Yang saya belajar di, Ummul Qura Asyuyuti ya, di Madura, bukan Ummul Qura Mekah, bukan. Ummul Qura, Madura. Itu beda dengan yang di pondok saya. Kalau, di pondok saya ya Asy'ari ya seperti ini, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wa daniyah qudrat iradatil muhayyad sama basar kalam qadirat dan seterusnya seperti itu kan. Nah, kita, belajar dari kitab Aqidatul Awam, kemudian Tijanul Darori, kemudian kita belajar lagi, kitab Kifayatul Awam, kita belajar lagi kitab, Tahqiqul Maqam, kita belajar lagi kitab apa Husun Hamidiyah, kita belajar lagi kitab sampai kitab Al-Lummah, Al-Ibanah, ya seperti itulah. Itu ala Mas Asy'arina yang akan kita bahas ini nanti ya. Ini Asy'ari kayak gitu ya. Jadi ya kalau menurut saya kalau dari sisi mempelajari ilmu tasawuf ya itu wajib ya. Kita ma'rifat, kita mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari zat-zatnya Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam tauhid, berbagai macam aliran tauhid kayak gitu kan, mazhab tauhid ya. Enggak ada masalah dan itu usul daripada agama. Tapi kalau yang merepet lagi kayak Lepat atau eh, Kiai Haji Pansuri anu tuh wallahu alam bisawab gitu ya. Wallahu alam bisawab. Setahu saya yang saya sudah bahas di video sebelumnya, bukan cuma Ibnu Taimiyah yang mengkafirkan dia kan. Sudah banyak ulama yang mengkafirkannya sudah. Gitu. Um, Kemudian kita lanjut di pembagian hukum ya. Ini mukaddimah part ketiganya. Kemudian hukum-hukum itu terbagi menjadi dua ya. Jadi ada hukum furu', ada yang namanya hukum usul ya, pokok ya. Nah, biasanya ulama berbeda pandangan itu biasanya di furu' gitu ya. Itu. Tapi mereka sepakat di usul gitu ya kan. Nah, kemudian hukum-hukum itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hukum furu', yaitu cabang. Hukum-hukum ini tidak menjadi tetap kecuali pada haknya orang yang telah sampai dakwah kepadanya, yakni dakwah dari Rasul yang memang diutus kepadanya. Hal ini telah disepakati ulama sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Qasim. Ya. Jadi hukum-hukum furu' itu ya akan apa namanya menjadi beban bagi kita kalau misalkan sudah dakwah sudah sampai dakwah dari Rasul yang telah diutus kepadanya ya. Kalau misalkan kita kan apa namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa ya cakupannya sudah luas, universal gitu kan. Nah otomatis ya kita menyebarkan dakwah-dakwahnya kayak gitu kan. Karena ya orang tuh mesti harus tahu nih hukum-hukum istilahnya yang sudah dibebankan kepada orang tersebut. Ya kalau misalkan dia terima ya syukur, kalau misalkan dia terima ya sudah itu hak orang tersebut. Yang jelas kita mesti harus amar ma'ruf nahi munkar seperti itu ya. Makanya ya kalau misalkan kita lihat di video-video YouTube itu rame kan gaduh dan sebagainya. Kenapa nggak kita ya urus kita diri kita masing-masing sendiri kayak gitu ya nggak bisa kayak gitu. Ya contoh lah kayak misalkan ada orang korupsi kayak gitu. Kalau misalkan semua orang diam nggak ada yang ya runtuh sendiri kayak gitu nggak ada pokoknya ya itu kan urusan mereka urusan saya kayak gitu kan ujung-ujung ya kan akhirnya semua nih korupsi nanti
yang lain diam, ya otomatis rusak seperti itu. Makanya itulah pentingnya amar ma'ruf nahi munkar kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah hukum-hukum usul atau pokok ya. Pada hukum-hukum ini telah terjadi khilaf antara ulama dalam kecukupan bagi tetapnya hukum-hukum itu dengan seorang rasul yang mana saja. Kayak gitu kan. Satu pendapat mengatakan cukuplah dalam hal tetapnya hukum-hukum itu dengan seorang rasul yang mana saja. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Nawawi dan sebagian ulama ada yang menisbahkan pada golongan Maturidiyah. Penisbahan seperti ini melahirkan satu pemahaman bahwa Maturidiyah berpendapat bahwa sesungguhnya semua hukum menjadi tetap dengan syarat. Hal ini tentunya bertentangan dengan keterangan terdahulu di mana Maturidiyah mengecualikan satu hukum yakni hukum tentang kewajiban makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala karena hukum ini tetap dengan akal kayak gitu ya. Jadi ya kalau Maturidiyah itu mengatakan ya kewajiban makrifat kepada Allah itu ya nggak mesti kayak gitu kan. Karena hukum itu tetap dengan akal ya. Sudah otomatis orang itu kalau Maturidiyah itu dengan akal ya mereka sudah paham dengan makrifat Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya ya kalau orang-orang Quraisy zaman dulu itu ya mereka pasti taunya Allah Subhanahu wa taala meskipun ya ada 9 atau ada berapa patung-patung itu yang mereka sembah kayak gitu kan. Waktu ditanya oleh sahabat, ada sahabat yang sudah masuk Islam kayak gitu kan. Dulu kamu pada masa jahiliyah dulu kamu gimana kepercayaanmu dulu? Ya saya menyembah patung ada 6 patung katanya. Dia bagi begini waktu ditanya sahabat. Ada Tuhan yang ada di bumi, ada Tuhan yang ada di langit. Nah, kalau yang ada di bumi itu ada 6 tuh patung-patungnya. Nah, kalau yang ada di langit ya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya mereka kalau di Al-Qur'an yang sudah ini kan ya tujuan mereka itu pada hakikatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya melalui patung tersebut. Tuh. Itu ada di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Makanya kalau misalkan ulama-ulama Tohawi ya, ya termasuk salah satunya kitab tauhid kitab tauhid yang dikarang oleh siapa itu lupa itu Muhammad bin Abdul Wahab itu kan dia membagi rububiyah. Nah rububiyah itu ya akidahnya orang Quraisy pada saat itu ya. Nah banyak yang mengatakan kok orang kafir kok mempunyai akidah ya teman-teman jangan salah dulu karena itu sudah dicatat di dalam Al-Quran dan Allah sendiri yang apa ya yang mengajari kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akidah mereka itu kayak gitu. Akidah mereka itu seperti ini landasannya kayak gitu. Nah maka diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk membenarkan tauhid uluhiyah dan asma wa sifat supaya ya bukan cuman mereka percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka menyembah patung yaitu di satu sisi juga mereka menyembah patung tapi juga mereka harus menjalankan syariat-syariat agama Islam dengan baik dan benar kemudian mereka menyembah kepada Allah dengan baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah nanti ada tauhid uluhiyah kemudian asma wa sifat seperti itu bukan artinya Muhammad bin Abdul Wahab itu mengatakan bahwasanya mereka itu beriman enggak kayak gitu enggak sesimpel itu enggak sejauh itu ada rangkaiannya semua dan waktu saya membaca sampai ke atas-atasnya itu ya memang seperti itu Al-Qur'annya jelas kayak gitu nah, dalil-dalil nasnya itu jelas Al-Quran semua rata-rata
Berdasarkan pendapat di atas, maka setiap orang yang telah sampai kepadanya dakwah seorang rasul dari para rasul meskipun Nabi Adam, maka dia telah dikenai taklif, pembebanan dengan iman meskipun rasul tersebut tidak diutus kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar dan bersikap sombong untuk mengikutinya, ia tidak berhak menerima azab. Adapun orang yang tidak sampai kepadanya dakwah dengan sebab keadaannya di ujung negeri yang jauh lagi terasing, maka dia dianggap uzur. Jadi misalkan seperti ini contohnya ya, taklif ini ya, pembagian hukum ini. Misalkan seperti ini. Ini di umat di zaman terdahulu ya, sebelum agama Islam. Bagaimana kalau misalkan diutus Nabi Isa kayak gitu kan. Nah, yang lain-lain ini gimana? Nah, kalau misalkan umat Bani Israel, kalau misalkan ini ya otomatis sudah dia dibebankan hukum sudah di situ. Ya kalau misalnya dia ingkar kepada ajaran-ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Isa, maka dia sudah diazab kayak gitu kan. Nah, tapi misalkan di sini ada orang di luar daripada Bani Israel terus sampai dakwah kepada dia, maka dia sama tetap dikenakan beban di situ. Apabila dia ingkar kepada ajaran-ajaran Nabi Musa, walaupun dia bukan dari golongan Bani Israel, nah maka orang tersebut akan diazab oleh Allah. Tapi kalau misalkan dia ikut kayak gitu kan, mengikuti ajaran-ajaran Nabi Isa kayak gitu, nah maka dia selamat seperti itu kayak gitu. Ataupun ya Nabi Adam. Nah kalau misalkan Nabi Adam ya dia mesti ikut kayak gitu. Kalau sampai dakwah kepadanya kayak gitu ya dia mesti ikut dan dia sudah harus sudah ada beban di situ. Sudah kalau misalkan ingkar kepada Nabi Adam ya otomatis dia akan diazab. Kalau misalkan dia tidak ingkar, nah, maka dia akan selamat kayak gitu ya. Itu runtutan-runtutannya gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan Nabi Adam sorry. Bukan Nabi Adam, anggaplah Nabi Isa kayak gitu kan. Nabi Isa di Palestina, anggaplah di Palestina kayak gitu. Sedangkan kita di Indonesia kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan sudah di Indonesia belum sampai dakwah kepada kita ya, maka itu kita dianggap uzur kayak gitu kan. Karena dakwah belum ada kayak gitu kan. Kita nggak tahu nih agama yang benar seperti apa. Nah, tapi ya kalau sekarang ya semua sudah menyebar, semua sudah rata kayak gitu ya. Kalau memang dia nggak percaya ya wallahu alam bisawab ya sudah dia masuk neraka karena dakwah sudah sampai nih. Dakwah sudah sampai. Misalkan contoh ya. Kita ambil simpel aja contoh. Dakwah yang sudah sampai itu seperti ini. Misalkan Coki Pardede dengan Habib Jafar. Habib Jafar nih sudah nyampaikan nih ke Coki Pardede, ini ajaran Islam kayak gini dan lain sebagainya. Coki Pardede, Bib, saya tetap pada prinsip saya agnostik ya kan. Saya tetap pada keyakinan saya, tetap ini ya sudah. Artinya dia ingkar nih sama apa yang sudah di dakwah-dakwah ya apa sesuatu yang sudah disampaikan oleh Habib Ja'far. Artinya ya kalau misalkan dia nggak mau ikut Habib Ja'far ya otomatis dia akan masuk neraka seperti itu. Kalau dia ikut masuk Islam, membaca syahadat, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya maka dia selamat. Salah satu contohnya Deddy Corbuzier seperti itu ya kan. Itu simpelnya seperti itu ya kan. Simpelnya seperti itu ya. Nah, kemudian di sini sedangkan satu pendapat lagi mengatakan bahwa tidak cukup dalam hal tetapnya hukum-hukum itu dengan seorang rasul yang mana saja, melainkan dipandang diiktibar pada rasul itu bersama umatnya. Maka ahlul fatrah, yakni mereka yang tidak berada pada zaman seorang rasul atau berada pada zaman seorang rasul, tetapi rasul itu tidak diutus untuk mereka, mereka termasuk orang-orang yang selamat meskipun mereka menyembah berhala karena uzurnya mereka tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka
tempat dari Jannatul Ikhtisos, surga-surga khusus, dan bukan dari Jannatul A'mali, surga-surga amal, karena mereka tidak punya amal kebaikan ya. Contoh kayak gini, simpelnya tuh kayak gini. Ada pandangan yang lain kayak gitu kan untuk ahlul fatrah. Contoh keluarganya, sorry, bukan keluarganya, tapi ayah dan ibunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan ahlul fatrah, ya kan? Kenapa? Karena ya mereka katakanlah mereka itu jahiliyah lah istilahnya kan, tidak menyembah kepada Allah, tidak ikut ajarannya Nabi Isa, ya, tidak ikut ajarannya Nabi Isa. Tapi mereka tidak dibebankan tidak diazab oleh Allah di Jannatul A'mal kayak gitu. Tetapi di neraka kayak gitu. Nah, tapi mereka di Jannatul Ikhtisos kayak gitu, di surga yang khusus kayak gitu. Karena apa? Meskipun di situ ada Nabi Isa, ya sudah diutusnya Nabi Isa, tapi Nabi Isa itu bukan untuk orang-orang Quraisy, tapi itu adalah untuk Bani Israel kayak gitu. Jadi ulama di sini ada yang berpendapat bahwasanya nggak cukup kalau misalkan eh, satu apa satu orang rasul kayak gitu sudah sampai dakwah kepadanya, dia nggak ikut terus dia diazab, nggak bisa. Dia harus nabi dan rasul untuk umatnya kayak gitu, jadi untuk umatnya ya. Jadi kalau misalkan Nabi Isa, ya kalau misalkan Nabi Isa diturunkan oleh Bani Israil, ya maka yang dibebankan kewajiban di situ ya Bani Israil tok kayak gitu, Bani Israil tok kayak gitu kan, bukan untuk yang lainnya. Kalau misalkan Bani Israil ini ingkar kayak gitu, dia menyekutukan Allah, dia nggak mau mengikuti ajarannya Nabi Isa, maka dia diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia ikut, nah dia selamat. Nah tapi kalau misalkan dakwah itu sampai kepada orang Quraisy dan dia tidak ikut, ya itu lain lagi gitu, itu beda lagi itu, karena itu bukan untuk dia sebenarnya, itu bukan golongan dia. Sebagaimana contohnya Nabi Isa sama Nabi Khidir. Nah kan Nabi Isa sama Nabi Khidir, Nabi Khidir nanya waktu itu, apakah kamu nabi untuk Bani Israil? Di Al-Quran ya simpelnya pembahasannya kayak gini, iya. Nah artinya apa, pemahamannya bahwa Nabi Khidir itu syariat-syariat yang ada di Nabi Musa tidak berlaku untuk Nabi Khidir, umatnya Nabi Khidir kayak gitu. Jadi ada perbedaan nih antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kalau Nabi Khidir ya dia nggak ngikutin syariat Nabi Musa kayak gitu, karena Nabi Musa ini Bani Israil, untuk umatnya Bani Israil, bukan untuk umatnya Nabi Khidir. Kayak gitulah simpelnya. Jadi kalau misalkan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adanya di mana, yaitu di Jannatul Ikhtisos. Itu menurut pandangan yang lain, karena dakwah kepada Nabi, kepada orang tuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak kemungkinan tidak sampai, atau enggak walaupun sampai itu bukan untuk uh, keluarganya gitu, itu bukan untuk suku Quraisy tapi untuk Bani Israel seperti itu. Nah beda kalau misalkan Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian yang lain-lainnya gitu kan, ya kayak misalkan Abu Thalib. Nah Abu Thalib ya Rasulullah sudah menjadi nabi dan rasul, dan Rasulullah sudah berusaha keras waktu itu dan dia memilih untuk tidak masuk Islam, ya maka dia di neraka. Itu betul Abu Thalib. Kemudian Abu Jahal, kemudian Abu Lahab, itu ya kan. Nah itu dua paman Rasulullah yang saya tahu itu Abu Lahab dengan Abu Thalib. Nah dua paman Rasulullah yang ikut Hamzah bin Abdul Muthalib sama uh, Hamzah sama Abbas bin Abdul Muthalib. Itu dua paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang
ikut bersama Rasulullah SAW. Duanya ini enggak. Satunya membela Rasulullah SAW yaitu Abu Thalib, yang satunya musuhnya Rasulullah SAW. Jadi ya kalau saya lihat itu keluarga Rasulullah itu complicated kayak gitu ya, camuh kayak gitu. Ya, itu. Ya namanya Nabi dan Rasul ya kan, ya dia ya hidayah itu bukan di tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua Nabi atau orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak di neraka. Ya, ini ada peringatannya. Kita sudah tahu bahwasanya ahlul fatrah yang tadi kita sudah bahas tadi itu termasuk orang-orang yang selamat. Itu atas pendapat yang lebih kuat, gitu ya. Maka tahulah kita bahwa kedua orang tua Nabi Muhammad SAW adalah selamat karena beliau berdua termasuk ahlul fatrah. bahkan beliau berdua termasuk ahlul Islam karena Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan beliau berdua untuk Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai pengagungan baginya. Lantas berimanlah kedua orang tua Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepadanya sesudah kebangkitannya menjadi rasul. Hal ini berlandaskan satu hadis yang diriwayatkan dari Urwah dari Aisyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Tuhannya agar dia menghidupkan baginya kedua orang tuanya. Maka Allah pun menghidupkan kedua orang tuanya, kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi beliau. Lantas keduanya beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah mematikan keduanya kembali di sini ya. Cuman saya nggak tahu riwayat hadis ini sahih apa tidak seperti itu ya. Berkata Suhaili di sini, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Bisa saja Allah mengkhususkan nabinya dengan apa-apa yang beliau kehendaki dan sebab keutamaannya dan memberikan nikmat kepada nabinya dengan apa yang dia kehendaki dari sebab karomahnya ya. Berkata sebagian ulama telah ditanya Qadi Abu Bakar bin Arabi di sini salah seorang ulama mazhab Maliki perihal seorang lelaki yang berkata kepada Nabi ada ayah Nabi SAW ada di dalam neraka. Maka beliau menjawab bahwa orang tersebut terlaknat karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa atadna lahum azabam muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya niscaya Allah akan melaknat mereka di dunia dan akhirat. Dan kami akan mempersiapkan bagi mereka itu azab yang menghinakan. Jadi simpelnya seperti ini, ya kan? Harusnya kan orang tuanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengikuti ajarannya Nabi Isa karena pada waktu itu Rasulullah belum lahir, kemudian juga dakwah Nabi Isa pun juga sudah sampai sebenarnya di kalangannya kaum Quraisy karena kemungkinannya karena siapa ya Waraqah bin Naufal itu sudah memeluk agama Nasrani pada waktu itu. Waraqah bin Naufal dan agamanya Nabi Isa itu ya sudah familiar di situ kayak gitu. Bahkan Waraqah bin Naufal ini di beberapa riwayat itu beliau inilah yang menerjemahkan Injil ke dalam bahasa menerjemahkan bahasa Ibrani ke bahasa Arab pada waktu itu. Beliau itu yang menerjemahkan kalau tidak salah saya kayak gitu.
Tapi kenapa mereka ini selamat? Nah, jawabannya karena ya orang Quraisy ini bukan golongan Bani Israil gitu. Mereka adalah orang-orang Quraisy yang mana tidak ada beban kewajiban bagi mereka untuk mengikuti dakwahnya Nabi Isa alaihi salam seperti itu ya. Jadi dia mesti ulama itu ada berpandangan bahwasanya ya itu mesti harus sepaket gitu kan. Jadi nabi-nabi yang dahulu itu ya diutus untuk kaumnya itu saja kayak gitu, bukan untuk kaum-kaum yang lain di luar daripada itu. Itu yang paling kuat itu ya. Dan tidak ada perbuatan yang menyakiti yang lebih besar dibandingkan dengan perkataan bahwa Nabi orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada di dalam neraka. Betapa tidak, sedangkan Ibnu Munzir dan yang lainnya telah meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa beliau berkata, telah datang Syabi'ah anak perempuan Abu Lahab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang berkata, engkau anak dari kayu bakar api neraka. Ya, maksudnya itu orang tuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya. Nah, maka berdirilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beliau dalam keadaan marah lantas berkata, ma balu aqwamin yu'zunani fi qarabati wa man adzani faqad azallaha. Bagaimanakah keadaan kaumku yang telah menyakiti aku dalam hal kerabatku? Barang siapa yang menyakiti aku, maka sesungguhnya dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam masalah ini Al-Jalal As-Suyuti di sini telah menyusun beberapa karangan yang berhubungan dengan selamatnya kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga Allah memberikan kebaikan kepada keduanya. Ini berdasarkan ijtihad para ulama-ulama terdahulu mengenai orang tuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat ketika beliau ya masih kecil, masih belum menjadi nabi dan rasul. Pada waktu itu Rasulullah menjadi nabi dan rasul itu pada usia 40 tahun. Yang mana Abdul Muthalib sendiri pun masih waktu itu sudah meninggal. Itu yang tersisa hanya Abu Thalib ya, seperti itu. Itu ya. Jadi wallahu alam bisawab ya. Kalau masalah itu ya, kita kembalikan kepada jalurnya masing-masing. Tapi ada juga sih beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya ya ayah Nabi dan ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adanya di neraka berdasarkan zohirnya hadis yang lain. Ada zohirnya hadis itu yang seperti ini mengatakan itu ya, orang tuamu dan bapakmu dan bapakku ada di neraka seperti itu ketika dia menanyakan masalah orang tuanya pada waktu itu ya. Mereka mengambil zahirnya seperti itu ya, wallahu alam bisawab kayak gitu kan. Kemudian di sini kita akan membahas apa itu dalil ijmali dan dalil tafsili. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang hukum muqallid, orang yang taklid dalam masalah akidah, kemudian perbedaan khilaf antara muqallid dan mu'tazilah pada khilaf pada muqallid dan mu'tazilah. Kemudian nanti kita akan bahas di muqaddimah yang kedua ya. Ini baru muqaddimah yang pertama ya. Ini saya bikin part-partnya saja kayak gitu kan. Jadi supaya nggak terlalu panjang lah pembahasannya. Nah, kemudian di sini qala ba'duhum yustaratu ayarifat dalila tafsiliyah lakinnal jumhur ala annahu yakfit dalilul ijmali likulli aqidatin min hazil khamsina.
Berkata sebagian mereka, di sini para ulama, di sini disyaratkan agar setiap muslim mengetahui dalil yang tafsili. Akan tetapi di sini jumhur ulama, sebagian besar ulama kalam menetapkan bahwa cukup dalil ijmali saja bagi setiap akidah yang 50. Wa dalilu tafsiliyu misaluhu idza qila mad dalilu ala wujudillahi ta'ala ayuqala hadhil makhluqatu fayaqulu lahu sa'il al makhluqatu dalatun ala wujudillahi ta'ala min jihatil imkaniha au min jihati wujudiha ba'da adami fayujibuhu fayujibuhu. Kemudian di sini ada pun dalil tafsili itu misalnya adalah jika dikatakan apakah dalil atas wujudnya Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut menjawab dengan sekalian makhluk ini. Itu tok kayak gitu kan. Lantas si penanya bertanya lagi kepadanya, ya. Sekalian makhluk itu menunjukkan atas wujudnya Allah dari segi imkannya atau dari segi wujudnya sesudah tidak adanya atau adamnya, maka ia pun menjawabnya seperti itu ya. Jadi simpelnya seperti ini, kalau misalkan ditanya apa dalil bahwa Allah itu ada, maka dia menjawab adanya sekalian makhluk ini, itu adanya Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup. Artinya ya dia sudah mengetahui dalil ijmalinya. Tapi kalau misalkan seseorang yang ditanya itu menjawab dengan jelas kayak gitu, dengan terperinci, sekalian makhluk itu menunjukkan atas wujudnya Allah dari segi imkannya, dari segi wujudnya sesudah tidak ada Adam, maka ia pun maka orang tersebut sudah selamat seperti itu. Artinya sudah pas, sudah seperti itu ya. Sesudah tidak adanya. Jadi Allah inilah yang menjadikan makhluk ini dari segi imkannya, dari segi wujudnya. Ya, sesudah tidak ada. Jadi mulai dari enggak adanya makhluk-makhluk ini ya sampai adanya seperti itu. Maksudnya adalah setelah ditanya tentang dalil dari wujudnya Allah Subhanahu wa taala, lantas ia menjawab sekalian makhluk ini, kemudian si penanya mengembangkan jawaban tersebut dengan bertanya lagi bahwa kalau sekalian makhluk ini adalah dalil wujudnya Allah, maka manakah jihad dilalah atau arah pendalilannya? Apakah dari segi imkannya makhluk itu ataukah dari segi adanya makhluk ini sesudah tidak adanya? Maka dia pun tidak diam, melainkan kembali menjawab pertanyaan yang kedua, ya, dengan berkata sekalian makhluk ini menunjukkan atas wujudnya Allah dari segi imkannya, dan dia pun juga menerangkan wujud dilalahnya dari bentuk wujud wajhud dilalahnya, wajhud dilalah atau bentuk pendalilannya dengan berkata sekalian makhluk ini adalah mungkin. Bisa ada, bisa tidak ada. Gitu. Dan setiap yang mungkin haruslah mempunyai zat yang menjadikan. Dan zat itulah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dia memilih bahwa jihad dilalah adalah imkan, ya. Seperti itu. Jadi ya simpelnya itu ya sekalian makhluk ini ya mungkin ada, mungkin tidak ada ya. Tapi kalau misalkan dia ada, yang menciptakan makhluk ini bisa ada ya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, inilah yang menciptakan seluruh makhluknya ini dari tidak ada menjadi ada seperti itu ya. Seperti itu. Nah, itu berarti orang tersebut sudah mengetahui, memahami betul dalil tafsilinya. Seperti itu ya. Jadi tafsili itu yang kompleks gitu ya, yang betul-betul detail kayak gitu. Ya, kalau misalkan ijmali ya adanya makhluk, ya itu ijmali ya kan. Kita simpelnya seperti itu kan. Ya adanya dunia ini ya sudah adanya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Fa amma idzalam oh dan jika dia memilih bahwa jihad dilalahnya itu adalah wujud ba'da adam, maka dia pun akan berkata, sekalian makhluk ini ada sesudah tidak ada. Dan setiap yang ada sesudah tidak ada haruslah dia mempunyai zat yang menjadikan. Maka sekalian makhluk ini harus mempunyai zat yang menjadikan. Dan zat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gitu kan. Ada dan tidak adanya makhluk itu ada yang mengatur. Yang mengatur itu semua itu adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma izam lam yujibhu bal qala lahu hadhil makhluqatu faqat walam ya'rif min jihati imkaniha aw wujudiha ba'da adamin fayuqalu lahu dalilul ijmaliyun wa huwa kafin indal jumhur. Dan jika seseorang tersebut tidak menjawab melainkan dia berkata kepada si penanya dengan sekalian makhluk ini saja, sedangkan dia tidak mengetahui apakah dari segi imkannya atau dari segi wujudnya, sesudah ada, sesudah tidak ada, maka dikatakanlah atau ucapan tersebut hadhil makhlukat itu aja gitu, itu merupakan adalah dalil ijmali, itu disebut dalil ijmali. Dan dia yang mempunyai dasar pemahaman tentang dalil ijmali saja itu sudah cukup menurut jumhur ulama. Artinya orang tersebut tidak taklid buta kayak gitu ya, dia punya dasar pemahaman yang jelas tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya kalau contoh agnostik kayak gitu ya agak-agak susah juga kalau misalkan menjelaskan seperti itu, dia pasti mutar-mutar kemana kemari kayak gitu kan. Jadi nah, wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nanti berbeda dengan adanya makhluk gitu ya. Nanti itu ada seperti itu pembahasannya. Dan nanti juga saya jelaskan secara detail di situ gimana wujudnya Allah, adanya Allah seperti apa gitu ya. Saya jelaskan ya secara detail di situ kan, karena ada juga sih video yang mengatakan bahwa Allah itu antara ada dan tiada, karena itu berarti ya gimana ya, kalau kata mereka itu uh, ya harusnya nggak disebut seperti itu kayak gitu kan, ya cukup Allah itu ada kayak gitu, nggak perlu lagi disebutnya Allah itu adanya itu ya la tartafi ila darajatil maujud walatan hato ila darajatil ma'dum. Iya, nggak perlu seperti itu. Ya, sebenarnya gini, pendefinisian wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berarti merendahkan derajat atau apa, enggak. Cuman berusaha menganalisis seberapa yang dia kuat, seberapa otak kita mampu untuk selama itu tadi tidak keluar daripada uh, Al-Quran dan hadis, tidak melenceng seperti itu. Dan intinya pun juga antara mazhab Asy'ari Maturidi, kemudian juga Hanabila, Tohawi, itu juga tidak menjawab 100% apa yang ada di kepala kita. Kayak gitu pertanyaan-pertanyaan itu. Apabila itu sudah terlalu jauh, sudah kayak gitu ya sudah keep seperti itu ya. Seperti itu. Nggak bisa lagi sudah itu ya kan. Kita hanya kalau misalkan mazhab Hambali itu Tohawi itu ya Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kayak gitu kan. Ya mereka ya sudah menyebutkan seperti itu. Mereka tidak tawil, tafwid kayak gitu kan. Seperti itu juga yang dikatakan oleh di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, dia menjelaskan di situ, itulah pandangan guru-guru dia, kayak contohnya Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, kemudian di situ Al-Laits bin Sa'ad, apalagi saya lupa lagi yang lain-lainnya itu, ulama salaf dan kholaf. Bila tasbih, bila takyib, bila tasbih, bila
bila bila takib, bila tasbih, bila tamsil. Ini tamsil ini tambahan saya nih. Bila taktil. Saya lupa anunya itu kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang mana intinya walaupun mereka berpandangan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, mereka tidak mau berpikir bahwasanya bagaimana bersemayamnya Allah kayak gitu kan. Mereka juga tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka juga tidak melakukan permisalan permisalan dengan yang lain-lainnya. Kemudian dan mereka tidak berani menolak dalil ini. Itu ya, tidak berani menolak dalil ini. Ya, itu. Itu. Jadi, tapi pada intinya sebenarnya ulama itu pasti sepakat bahwasanya mereka melarang uh, Allah itu mempunyai arah, kayak gitu kan. Arahnya di mana? Ya, mereka pasti sepakat Allah tidak punya arah. Tapi ketika mereka menemukan ayat-ayat seperti ini, mutasyabihat, ya mereka berbeda pandangan. Ada yang tafwid, ada yang takwil, kayak gitu ya. Mesti ditakwil, ya. Ya, saya juga nggak sepakat kalau misalkan ulama Ustadz Asy'ari itu mengatakan bahwasanya orang Wahabi kayak gitu kan, kayak Ustadz Edi Zawas, kemudian kayak Ustadz Piranda, ada kayak Ustadz Dr. Muhammad Azhari Zainul Abidin. Ya, mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Enggak seperti itu, karena itu disebut di dalam Al-Quran. Allah sebut di situ. Itu. Kalau mereka ditanya gitu kan, Allah ada di mana? Ya mereka sebut di atas kayak gitu, karena ya Firaun di Al-Quran itu kan menyuruh Haman bikin membuat menara atas itu kan, bikinkan aku menara untuk melihat Tuhannya Nabi Musa itu kan, Tuhannya Nabi Musa, bukan Tuhannya dia tapi Tuhannya Nabi Musa. Itu dia nunjuk di atas gitu. Itu salah satu landasan mereka. Kemudian kita tahu kan yang namanya di surah Al-Isra itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Isra dan Mi'raj itu kan mulai dari Mekah ke Palestina, ke ini Masjidil Aqsa itu kan. Kemudian Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pasti kita tunjuk di atas. Gitu. Ngapain Rasulullah naik ke atas ke Sidratul Muntaha kalau nggak bertemu Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh kan kayak gitu. Nah, itu bukan artinya mereka berpandangan bahwa mereka itu mujassimah kayak gitu, menyamakan Allah dengan makhluk. Nggak seperti itu, karena Al-Quran sudah menyebut seperti itu. Mereka hanya menyebut apa yang Allah sebut tuh. Jadi ya istilahnya kalau kita mau menghantam orang ya berpikir lagi yang matang, dikaji betul-betul. Ini jangan sampai kita menghantam orang, kita nggak sepakat dengan orang, kita fitnah orang macam-macam. Itu yang tidak boleh. Itu nggak boleh. Ahlu sunnah wal jamaah tidak melakukan hal seperti itu ya. Ya kalau mereka mereka ngata-ngatain kita apa segala macam, ya itu terpulang, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Kalau misalkan mengatakan bahwa kita ini macam-macam kayak gitu kan, kita ini Asy'ari dan lain sebagainya, itu ijtihad mereka kayak gitu kan. Contoh, kita tuh orangnya takwil kayak gitu kan, suka takwil, kemudian ya bermasalah lah, katakan seperti itu. Ya itu ijtihad mereka, karena di Al-Quran jelas di situ disebutkan bahwa ayat-ayat mutasyabihat itu tidak boleh ditakwil. Tuh, makanya mereka tafwid. Itu nggak ada masalah itu. Karena jujur aja yang namanya memahami zatnya Allah Subhanahu wa taala itu nggak mudah, susah, dan kita tidak bisa menyenangkan semua orang seperti itu ya. Kadang kita memilih Asy'ari ya otomatis ya kita bisa mengkafirkan
atau menyalahkan ya pandangan mazhab yang lain. Begitu juga yang memilih mazhab Tohawi. Kita juga ya mereka bisa juga kita kritik dan mereka juga bisa mengkritik kita. Kita menjudge kita kafir, mungkin menjudge kita ini dan lain sebagainya. Loh, Ustaz, ya nggak boleh kayak gitu dong, nggak boleh dong kita mengkafir-kafirkan orang kayak gitu kan. Ijtihadnya, masalahnya Al-Quran sudah menyebut seperti itu. Ya mereka sebut apa yang mereka pilih, gitu kan, pandangan yang mereka pilih. Nggak bisa kita membatasi mereka kayak gitu kan. Ya nggak boleh dong nyebut kita Asy'ari itu kafir. Ya nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Itu sudah ijtihad mereka, pandangan mereka, dalil-dalil yang mereka pilih, ya sudah kayak gitu. Kita pun juga bisa seperti itu, mereka pun bisa seperti itu ke kita. Itu kebebasan berpendapat sesuai dengan apa ya? eh, Sesuai dengan ininya mereka sudah itu, kepiawaian mereka, kematangan mereka, ke apa syarat-syarat yang sudah mereka tempuh kayak gitu. Kita ya mesti harus berlapang dada kayak gitu. Kalau kita memilih apa namanya, memilih salah satu mazhab, ya kita harus mau dikritik orang dan kita harus berani mengkritik orang itu ya. Nggak mungkin teman-teman memilih agama Islam itu damai kayak agama yang lain, tenang kayak gitu kan, nggak ada saling salah menyalahkan kayak gitu, nggak ada. Di dalam Islam itu pasti ada namanya benturan-benturan argumentasi, itu saling beradu argumentasi. Teman-teman mau cari di mana saja kayak gitu kan, di dunia ekonomi, di kedokteran, apalagi di dunia hukum, sudah. Teman-teman juga pasti lihat kan sidang anggota dewan antara pemerintah kemudian dengan para anggota dewan, itu bisa baku pukul malah, untuk beradu argumentasi gitu, untuk ya mematahkan argumentasi lawan, dan lawan juga bisa, dan pemerintah juga berusaha mematahkan argumentasi anggota DPR. It's okay itu kan. Itu. Ya intinya ya kita semua itu sama-sama belajar. Tuh, tetap masih sama-sama belajar. Kalau kayak saya ini, rata-rata saya ini kan masih ya cuma lulusan SMA aja, cuma lulusan madrasah aliyah aja kayak gitu kan, belum masih tahapan yang kayak profesor doktor, Profesor Doktor Muhammad Azrul Zainul Abidin, Doktor Rozemi Ramli, kemudian Kamalin, atau sekelas Kiai Haji itu Somli, itu belum itu ya, atau sekelas apa Ustadz ini ya, Ustadz Firanda, kemudian Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad, belum sebatas itu, masih pemula kayak gitu ya. Ya walaupun pemula ya saya berusaha semaksimal mungkin ya mengejar ketertinggalan kayak gitu, berusaha membuka lagi ya, referensi-referensi kayak gitu kan. Meskipun ya jujur aja agak tertatih-tatih saya kalau membaca kitab-kitab yang sudah tebal-tebalnya begini-begini gitu kan. Tuh. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang kepleset, mungkin ada kata-kata saya menyinggung hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan teman-teman atur di kolom komentar bila ada kata-kata saya yang salah, mungkin ada kata-kata saya yang mesti harus diluruskan, ada dalil-dalil yang mungkin teman-teman mau jelaskan mungkin dari sisi kesesuaian hadisnya, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Itu ya teman-teman yang punya kepakaran di bidang hadis, di bidang tafsir dan lain sebagainya, silahkan ya, kita sama-sama belajar di sini ya. Akhul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.